sudah berlumuran darah di kamar mandi. Dan parahnya lagi, anak-anaknya ini dibunuh dengan cara yang sadis. Gila, serem banget sih. Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Let's the story begin. Hai, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel misteri dengan aku, Elsha Septadia. Kali ini aku akan menceritakan mengenai kasus pembunuhan Tan bersaudara di Geylang Bahru di Singapura. Ini menjadi salah satu kasus pembunuhan yang menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan hingga sekarang. Kasus pembunuhan itu memakan 4 korban kakak beradik Tan yang masih berusia 5-10 tahun. Dan kasus ini itu terjadi pada tahun 1979. Dan gimana? Kasus ini menjadi kasus yang paling tidak manusiawi yang pernah tercatat dalam sejarah kejahatan di Singapura. So, tanpa basa-basi, kita bakal langsung aja ke ceritanya. Let's start the story. Tan Kuen Chai dan istrinya Lei Ming Ying, sorry kalau salah nyebutinnya, adalah suami istri. Mereka ini memiliki 4 orang anak, yang anak perempuannya ini masih duduk di bangku TK, sedangkan 3 orang anak laki-lakinya ini sudah duduk di bangku SD. Tan Kuen Chai dan juga istrinya Lei Ming Ying ini memiliki mobil bus yang mereka ini bekerja sebagai supir antar jemput anak sekolah. Pada tanggal 6 Januari 1979, seperti hari biasanya, suami istri Tan Kuen Chai dan juga Lei Ming Ying ini berangkat bekerja pukul 6.35 pagi. Pada saat itu anak-anaknya ini masih terlelap tidur di kamar. 30 menit kemudian Lei Ming Ying ini menelpon ke rumah untuk membangunkan anak-anaknya ini untuk berangkat ke sekolah. Tetapi setelah Lei Ming Ying ini menelpon sebanyak 3 kali ke rumahnya, tapi nggak ada juga yang mengangkat telepon tersebut. Akhirnya Lei Ming Ying ini meminta tolong kepada tetangganya untuk mengecek rumahnya dan membangunkan anak-anaknya. Tetapi pada saat itu ketika tetangganya ini mencoba untuk berusaha mengetuk pintu rumah tersebut beberapa kali, tapi tetap aja tidak ada jawaban dari dalam rumah itu. Ketika suami istri Tan ini kembali ke rumah pukul 10 pagi, saat itu Meling menemukan tubuh anak-anaknya sudah berlumuran darah di kamar mandi. Yang mengerikannya ini, keempat anaknya ini telah ditusuk dan disayat di bagian kepala dan tubuhnya. Gila sih, ini emang serem banget. Gak usah anak sendiri deh, kita ngeliat anak orang disakitin aja tuh kayaknya ya ampun, miris banget. Dan parahnya lagi, anak-anaknya ini dibunuh dengan cara yang sadis. Gila, serem banget sih. Menurut laporan, setidaknya setiap anak ini mendapatkan 20 tusukan dan sayatan di tubuh mereka. Alat pembunuhannya ini diduga menggunakan pisau yang ada di dapur di rumah Tan, dan pisau ini tidak ditemukan di tempat lokasi kejadian. Terlepas dari noda darah di wastafel dapur, kondisi rumah keluarga Tan ini tetap tampak rapi dan bersih. Tidak ada barang yang dicuri, tidak ada juga pintu maupun jendela yang dibongkar paksa. Polisi menduga bahwa pembunuhan ini terjadi memang sudah direncanakan dan motifnya ini karena balas dendam. Namun keluarga Tan ini tidak mengakui kalau mereka ini memiliki musuh. 2 minggu setelah pembunuhan ini terjadi, Tan Kuen Chai dan juga Lei Ming Ying ini mendapatkan kartu tahun baru Imlek yang ditujukan ke Ah Chai dan Ah Eng, yang merupakan nama pendek dari panggilan Tan Kuen Chai dan juga Lei Ming Ying. Dalam kartu ucapan itu terdapat gambar anak-anak yang sedang bermain dengan tulisan, "Sekarang kamu tidak bisa punya anak lagi." Kartu tersebut ditandatangani dengan nama pembunuh dalam bahasa Mandarin. Fakta bahwa pembunuh ini mengetahui nama panggilan pendek dari suami istri tersebut dan bahkan mengetahui kalau Lei Ming Ying ini sudah disterilkan setelah dia melahirkan sehingga dia tidak bisa memiliki anak lagi. Hal ini membuat polisi menduga bahwa pembunuh ini adalah orang terdekat dari keluarga Tan. Tapi memang logika aja ya, karena biasanya misalnya nih perempuan melakukan sterilisasi dari kesuburannya ini,
Itu kayaknya nggak mungkin kalau kita menceritakan ini di luar dari keluarga kita, dan bahkan biasanya hanya keluarga inti aja, nggak mungkin sampai digembar-gemborkan. Jadi kalau menurut gue, pembunuh ini memang dari keluarga dekatnya Tan. Tapi well, who knows? Ada lebih dari 100 orang yang pada saat itu diinterogasi dalam kasus pembunuhan ini. Mereka adalah tetangga-tetangga Tan dan juga orang-orang yang memberikan kesaksian, termasuk suami istri Tan itu sendiri. Namun tetap aja pihak kepolisian ini tidak menemukan informasi-informasi yang penting dan berharga untuk memecahkan kasus ini. Pada tanggal 7 Januari 1979, berarti keesokan harinya, ada 2 orang perempuan yang diinterogasi. Namun akhirnya mereka dibebaskan karena tidak bisa memberikan informasi yang membantu. Seorang tetangga mengatakan bahwa dia ini melihat anak perempuannya Tan ini melawan seorang laki-laki di apartemennya di blok yang berbeda. Namun ya tetap aja saksi tersebut tidak dapat ditemukan. Seorang saksi mengatakan bahwa ia ini melihat 2 orang dan satu di antaranya ini bersimbah darah dan melihat 2 orang ini pergi meninggalkan lokasi kejadian. Namun polisi mengatakan bahwa kesaksian ini tuh cuma hoaks. Ada seorang tetangga yang berusia 68 tahun, dia ini biasanya suka duduk-duduk di koridor dan dia bisa melihat kalau anak-anak Tan lagi bermain atau jika ada orang lain yang masuk ke apartemen Tan itu. Tapi pada saat itu orang ini itu sedang mencuci rambutnya, jadi dia tidak mengetahui kalau ada siapapun yang masuk ke apartemen Tan itu. Seorang supir taksi ini mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang berusia 20 tahunan yang naik taksinya, yang pada saat itu lokasinya dekat dengan lokasi kejadian itu sekitar pukul jam 8 pagi. Laki-laki tersebut memiliki noda darah pada bagian kiri tubuhnya dan katanya laki-laki itu membawa sebuah pisau. Menurut ciri-ciri yang digambarkan oleh supir taksi tersebut, Tan Kuen Chai ini menduga bahwa orang tersebut adalah tetangganya yang memang sering mengunjungi apartemen Tan ini untuk meminjam telepon. Laki-laki tersebut ini memang sering disebut dengan paman, dan memang supir taksi itu pun membenarkan kalau memang laki-laki itu adalah paman yang dimaksud oleh keluarga Tan yang naik taksinya pada pagi itu. Namun setelah 2 minggu ditahan, paman pun akhirnya dibebaskan karena tidak ditemukannya hubungan ia dengan kasus pembunuhan ini. Kok kayaknya aneh, dan ngapain juga pagi-pagi dia pergi naik taksi bawa pisau? Ya logikanya sih gitu ya. Akhirnya anak-anak Tan ini dikuburkan keesokan harinya bersama dengan barang-barang milik mereka. Sedih banget sih, ya ampun. Kenapa harus anak-anaknya sih yang dibunuh? Le Ming ini pada akhirnya melakukan operasi untuk membuka sterilnya ini untuk memiliki anak lagi. Dan akhirnya Le Ming ini melahirkan anak laki-laki di usianya yang ke-35 tahun. Ada satu fakta yang menarik. Salah satu anak yang dibunuh, di bajunya ini tersangkut beberapa helai rambut yang dicurigai milik pelaku. Tapi sayangnya pada tahun 1979 yang namanya tes DNA ini belum secanggih seperti sekarang. Jadi itu belum benar-benar mereka tuh bisa melacak atau mengetahui siapa pelakunya itu dari tes DNA ini. Ada seorang YouTuber yang bernama Kayleigh Ellis yang membahas tentang pembunuhan anak-anak Tan ini hasil dari research ke berbagai sumber, Singaporean Public Record, dan Mystery Enthusiast on Reddit. Nah, di Reddit ini tuh ada satu komentar tertinggi di videonya oleh YouTuber yang bernama Asot Days yang mengaku dia ini tahu kisah nyatanya. Ia mengklaim bahwa kasus pembunuhan itu motifnya karena lotre. Nah memang di Singapura ini lotre ini itu dianggap legal di sana. Jadi semacam kayak nomor buntut tapi ya lebih elit. Dia menceritakan kalau suami istri ini seharusnya membantu membeli nomor buntut untuk dia. Taunya nih suatu hari nomornya ini tuh menang. Dan pada saat dia ingin mengklaim kemenangannya ini kepada suami istri Tan ini mengaku kalau mereka ini lupa membeli nomor buntut tersebut pada waktu itu. Tapi orang ini marah dan tidak mempercayai mereka. Apalagi orang ini tahu pada saat itu suami istri Tan ini bisa membeli mobil bus mini yang digunakan untuk usaha mereka mengantar jemput anak sekolah. Jadi itu yang menegaskan dalam benaknya
kalau suami istri ini sebenarnya telah menggunakan uang dari kemenangan lotre itu untuk membeli mobil bus mini tersebut. Tapi suami istri Tan ini sengaja untuk melindungi nomor tersebut untuk menjadi milik mereka sendiri. Nah, di sini itu ada kisah mistisnya. Setelah pembunuhan itu ada desas-desus dari beberapa tetangga di apartemen tersebut. Beberapa tetangga ini mendengar suara tawa dan suara bermain anak-anak di dalam apartemen keluarga Tan ini pada malam hari di saat suami istri Tan ini sedang tidak berada di apartemennya. Dan ada juga beberapa tetangga yang mengakui kalau mereka ini pernah melihat anak-anak yang sedang berlari-lari di dalam apartemen tersebut yang mereka ini mengintip ke dalam dari jendela di dapur. Beberapa komen di Reddit juga mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak ini itu mengenal si pelaku pembunuhannya ini. Nah, pembunuhnya ini bisa masuk ke apartemen tersebut tanpa ada keributan apapun dan kerusakan apapun. Oh ya, ini juga ada fakta menarik yang didapatkan dari Twitter tweet beberapa waktu sebelum kejadian tersebut. Istrinya Tan, Mei Ying ini sempat kehilangan kunci apartemennya. Bisa jadi si pelaku pembunuhannya inilah yang menemukan kunci apartemen tersebut yang digunakan untuk masuk ke dalam apartemen tersebut. Dan bahkan si pelaku ini tahu kapan si orang tua korban ini pergi dan tahu jadwal-jadwal mengenai suami istri Tan ini. Dan bahkan bisa tahu tentang operasi steril di istrinya Tan ini. Dan pelaku ini pun tahu tentang nama panggilan mereka. Apakah ini kerabat dekat dari keluarga Tan yang memang ingin membalas dendam? Logikanya harusnya suami istri Tan ini sebenarnya tahu siapa pelakunya. Cuma apakah memang ini sengaja ditutup-tutupi oleh suami istri Tan ini yang membuat mereka sama sekali nggak bisa membicarakan hal ini kepada orang lain? Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah. Kasus pembunuhan ini tidak terungkap sampai sekarang dan dikenal sebagai kasus yang paling tidak manusiawi yang pernah tercatat dalam sejarah kejahatan di Singapura. Ya udah, buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan bantu share video ini. Dan gue minta maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video-video misteri berikutnya. Bye.